Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Dua iri yang dibolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la hasadal afi sanatini rojulu atahullahul Quran fahuwa ya qaum bihi ana'a laili wa ana'a nahari wa rojulu atahu ma la fahuwa yunfiku minhu ana al-laili wa ana nahari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad atau iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakannya pada malam dan siang hari. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. 1. Hasud adalah orang yang merasa berat ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, baik berupa ilmu atau harta, atau yang dicintai orang banyak, atau bagian-bagian baik lainnya, hingga merasa senang terlepasnya nikmat tersebut dari orang itu, walaupun ia tidak akan mendapatkan sesuatu dari hilangnya nikmat tersebut. 2. Maulana Zakaria Al-Handahlawi dalam kitabnya yaitu berjudul Fadilah Amal menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahwa hasad atau iri hati yang hukumnya mutlak dilarang. 3. Sedangkan menurut hadis di atas, ada dua jenis orang yang kita boleh hasad terhadapnya, karena banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hasad ini. Maka para ulama menjelaskan hasad dalam hadis ini dengan dua maksud. Pertama, hasad diartikan rizq, yang dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Perbedaan antara hasad dan ghibtah yaitu hasad adalah jika seseorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak, karena secara ijma
hasad adalah haram. Maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas dimaksud adalah ghibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan. Sedangkan dalam masalah agama adalah mustahab atau lebih disukai. Kedua, mungkin juga maksudnya sebagai pengandaian, yakni seandainya hasad itu dibolehkan, maka bolehlah hasad terhadap dua jenis tersebut di atas. 4. Hadis di atas menjelaskan penempatan iri hati yang dibolehkan dalam Islam. Dalam hadis ini, iri hati ditempatkan pada dua hal, yaitu kegemaran membaca Al-Quran dan kegemaran bersedekah. Pada riwayat lain disebutkan penempatan iri hati yang dibolehkan, yaitu kegemaran bersedekah dan kegemaran mengamalkan serta mengajarkan ilmu. 5. Kalimat tidak diperbolehkan iri hati menunjukkan adanya potensi sifat iri hati pada setiap individu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menitipkan karakter yang berpotensi kepada keburukan, namun Allah juga menitipkan karakter kebaikan. Di dalam Quran surat Asy-Syamsu ayat ke-8. Sebagian manusia ada yang menampilkan karakter keburukannya sehingga ia terjerumus dalam kenistaan, dan sebagian lagi menampilkan karakter kebaikannya sehingga ia meraih keuntungan. 6. Demikian pula sifat iri hati. Di satu sisi, sifat ini bisa melahirkan kebencian, permusuhan, dan konspirasi kejahatan. Jika objek yang dituju bersifat kebendaan atau material. Sifat iri hati semacam ini disebut dengan hasad, yaitu mengharapkan nikmat Allah pada seseorang dengan mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Di sisi lain, iri hati dapat melahirkan motivasi dan semangat dalam melakukan kebaikan. Jika objek yang dituju adalah amalan kebaikan seperti yang dijelaskan dalam hadis. Sifat iri hati semacam ini disebut ghibtah, yaitu mengharapkan nikmat Allah pada diri seseorang tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. 7. Iri hati yang dibolehkan Rasulullah SAW sebagaimana hadis di atas. Kalimat kecuali terhadap dua orang menunjukkan arah objek iri hati yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW, sehingga hukum asal keharaman iri hati terdapat orang lain dapat berubah menjadi boleh, bahkan dianjurkan. Status awal iri hati yang bisa menghancurkan karakter dan moralitas berubah menjadi energi positif untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Perubahan orientasi sifat iri hati ini dapat terwujud dengan merubah orientasi hidup dari meraih kesenangan kepada ketenangan, dari menurut hawa nafsu kepada menuruti nurani hati, dan dari material oriented kepada akhirat oriented. 8. Pada kalimat orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah,
Lalu ia membacanya malam dan siang hari, menunjukkan hakikat ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata akal pikiran manusia. Dia memberikan pengetahuan Al-Quran kepada orang yang dia kehendaki, karena ilmu Al-Quran adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan oleh orang yang berbuat maksiat. Iri hati terhadap orang ini karena ia mampu memanfaatkan anugerah Al-Quran dengan membaca, mengajarkan, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran setiap saat, sehingga seakan-akan tidak ada jarak antara dirinya dengan Al-Quran. 9. Demikian pula kalimat orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari, menunjukkan hakikat harta bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melapangkan atau menyempitkan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Siapa yang Allah lapangkan rezeki, maka bersyukurlah. Dan siapa yang Allah sempitkan rezeki, maka bersabarlah. Dianjurkan iri hati terhadap orang seperti ini karena ia memandang kekayaan bukanlah semata-mata hasil jerih payahnya, tetapi semata-mata kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang tersebut gemar mensyukuri nikmat dengan berinfak setiap saat, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. 10. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membolehkan iri hati terhadap kedua kelompok orang ini? Menurut hemat kami, redaksi hadis ini memberikan motivasi untuk gemar membaca Al-Quran dan bersedekah, karena kedua ibadah ini merupakan ibadah yang amat mudah ditinggalkan. Banyak sekali umat Islam yang buta aksara Al-Quran atau tidak mahir membaca Al-Quran, namun mereka membiarkan diri larut dalam buta aksara Al-Quran. Mereka enggan belajar kepada guru ngaji Al-Quran dengan alasan kesibukan atau malu karena usia. Demikian pula banyak umat Islam yang diberikan keleluasaan rezeki namun sulit bersedekah. Ada yang beralasan karena banyak kebutuhan atau berbohong tidak ada uang, atau faktor kesombongan seperti Qarun yang mengatakan kekayaannya diraih semata-mata ilmunya sendiri. Shadaqallahul adim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa alaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.